Mungkin sebelum saya tutup ada diskusi 5 menit, mungkin silahkan kalau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau mengoreksi apa yang saya sampaikan, monggo. Mudah-mudahan jangan tanya Pak, tapi tambahkan Pak, karena banyak yang belum disampaikan. Itu. Terus lanjutannya gimana? Apa tetap seperti itu atau nanti dalam Islamnya ya nanti terus dibagi lagi sesuai syariat atau gimana? Ya, sebenarnya kalau orang tua masih hidup waktu pembagian itu jadi harta hibah Pak. Orang tua seharusnya ini kan jadi tarbiyah, pembelajaran bagi kita semuanya. Ketika orang tua mau membagikan hartanya, itu jangan pakai warisan. Islam itu sangat memegang erat akad Pak. Bunyi akad itu di dalam Islam sangat dipegang erat. Jual beli kalau akadnya tidak sesuai ya tidak sah. Kita nikah kalau akadnya keliru, saksinya bilang sah apa enggak? Tidak sah Pak. Padahal nikah cuman berapa itu kalimatnya. Makanya akad itu di dalam Islam sangat dipegang erat. Menjadi keabsahan terjadinya sesuatu atau tidak. Makanya orang tua ketika sebelum meninggal mau membagikan hartanya, maka akadnya adalah, ikrarnya adalah memberikan hibah. Toh misalkan sudah dibagikan, mohon maaf. Ya, kalau misalkan mau dibagikan secara waris, monggo silahkan. Nanti dipertanyakan ke ustadz terdekat Bapak yang cara pembagiannya. Toh misalkan sudah berjalan bertahun-tahun dan itu tidak memungkinkan, ya kan jalannya kalau orang yang dulu nggak tahu hukum baru tersampaikan hukum kan disuruh banyak-banyak istighfar agar maaf, agar termaafkan, gitu aja. Dulu melakukan kan bukan kemudian sengaja untuk melanggar, tetapi ketidaktahuan hukum. Bagi orang yang dulu melanggar karena belum tahu hukum, maka disuruh apa? Disuruh istighfar, banyak-banyak istighfar. Kemudian mudah-mudahan apa yang kekeliruan, kekhilafan di masa lalu itu dimaafkan oleh Allah karena ketidaktahuan, bukan dengan sengaja. Wallahu a'lam. Ya. Ya monggo, toh hartanya sudah kepakai juga Pak. Kalau dikembalikan lagi udah ini repot. Udah bertahun-tahun juga, udah kepakai juga untuk biaya hidup juga. Kalau disuruh ngumpulin lagi juga masih repot. Ada lagi Pak? Seorang koruptor. Koruptor menghibahkan hartanya yang enggak, ya bagi orang yang menerima harta hibah seneng-seneng aja Pak, sah-sah aja Pak. Tapi bagi koruptor dia seperti halnya mau wudhu tapi pakai air perceraian. Kira-kira suci apa enggak? Enggak ada Pak. Kita mau ibadah ya harus awalnya baik, pertengahan baik, akhirnya akan jadi baik. Kita mau wudhu ya pakai air mutlak. Kita walaupun niatnya wudhu itu ibadah, tapi kalau pakai air yang terkena najis jadi suci apa enggak? Enggak suci. Maka ini juga dibahas ketika dulu Basul Masail Nahdlatul Ulama, orang yang pergi beribadah haji, mohon maaf misalkan pejabat lah, kalau pedagang kan koruptornya agak agak tipis lah. Jadi kalau misalkan pejabat punya harta kemudian berangkat haji ibadah pakai harta hasil korupsi, itu gimana hukumnya? Enggak bisa Pak, karena kita mau ibadah ya pakai harta yang suci Pak. Kita niatnya kan mensucikan diri ya pakai barang yang suci. Kita mau wudhu ya pakai air yang suci, bukan pakai air yang sudah terkena najis. Maka seperti itu. Ya mau tobat. Ya
Ya mudah-mudahan kalau itu niatnya taubat hibah, bukan kemudian untuk sekedar, ya mudah-mudahan itu kan sudah ranahnya Allah. Kalau masalah nanti dapat pahala apa enggak, wallahu a'lam. Tapi kalau secara fikih itu kan tetap ada garis batasnya. Fikih itu kan ketat. Fikih itu tidak kemudian longgar. Oh berarti ya udahlah saya korupsi aja. Nanti kalau udah banyak saya baru tobat. Nah makanya disitulah batasan-batasan. Toh nanti tobatnya diterima atau dapat pahala apa enggak itu prerogatif yang di atas. Tapi fikih tetap membatasi agar orang itu enggak sembrono. Oh berarti nanti juga diterima juga kalau ibadah seperti itu. Nah nanti orang jadi bablas semua Pak. Jadi enak semuanya, enggak ada batasan Pak. Gunanya fikih di situ ada pembatasan. Tapi kalau hak prerogatif Allah manusia enggak bisa juga. Karena itu rahmat dari Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Kalau tidak mungkin Sebenarnya gini kan, ada seorang yang menaikkan misalnya wakaf sesuatu kan, wakaf benda misalnya mobil atau motor gitu. Kemudian wakaf motor atau mobil itu dipakai untuk yayasan misalnya, tapi di satu saat dipakainya untuk kegiatan pribadi misalnya. tidak boleh, haram. Benda wakaf harus sesuai dengan akad wakaf. Kemudian misalkan saya wakafkan sepeda motor kayak Bapak tadi ke satu yayasan, maka wajib digunakan untuk kemaslahatan yayasan. Dipakai pribadi untuk kondangan haram yang pakai Pak. Tidak boleh sama sekali. Itu harta wakaf tidak boleh diotak-atik. Harta wakaf, harta anak yatim sepeser pun tidak boleh diotak-atik. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبي الكرام وصحبي الكرام فارس الفرسان